ಅವನತ್ತ ಮಟ್ಟು ಸೇ Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa Tamil guys, judulnya Terpugal Virkapadum yang artinya penghakiman untuk dijual. Berangkat dari ketidakadilan di mana hukum tidak dapat lagi dipercaya, seorang pria tua memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Berlatar di negara bagian Tamil Nadu, seorang pengusaha toko emas, Rudravel, mendapatkan telepon dari anaknya Yoga. Dia pun mengucapkan selamat karena hari ini ulang tahun Yoga. Tapi ternyata yang berada di sambungan saat ini bukan si Yoga. Pria misterius tersebut mengaku telah menculik Yoga dan meminta uang tebusan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian menyuruh Rudravel mengantarkan uang tersebut ke halte bus yang telah ditentukan dalam waktu 45 menit. Setelah bertanya ke istrinya dan bertanya ke teman-teman Yoga, Rudra baru percaya Yoga benar-benar diculik. Lalu dia memanggil keponakannya Rayendra untuk mengantarnya ke halte bis. Mendengar masalah tersebut, Rayendra nggak percaya. Dia beranggapan mungkin Yoga sedang ngeprank. Dia pun menghubungi Yoga dan langsung di-reject. Opa. Sesampainya di halte, si penculik memberikan hukuman karena Rudra nggak tepat waktu. Tadi kan dia memberikan waktu 45 menit, ini udah sejam baru sampai. Oleh karena itu, si penculik menetapkan lokasi baru di tempat pemakaman umum dan kembali memberikan waktu selama 45 menit dan Rudra harus tiba di sana tepat waktu. Rayendra tak kehabisan akal, dia meminta bantuan ke perwira polisi kenalannya untuk melacak nomor Yoga. Tapi pamannya malah khawatir karena ya mungkin saja si penculik itu seorang polisi, kan mereka belum tahu. Karena takut telat, mereka pun tiba di lokasi lebih awal. Mereka sempat nyantai sejenak, tapi malah jadi masalah karena menurut si penculik tepat waktu itu nggak kurang dan nggak lebih. Emosi dong Rudra, mau lu apa nih sebenarnya? Rudra yang murka sesumbar akan mencincang pria tersebut sebelum permainannya usai. Tapi apalah daya, karena kendali berada di tangan si penculik. Mau tidak mau, dia pun terpaksa mengikutinya. Rudra disuruh mencari orang yang bernama Arokiados karena di sana ada petunjuk. Yang ternyata sebuah makam. Di sana Rudra menemukan kado yang berisi HP dan aksesoris anaknya. Si penculik sangat menikmati permainan tersebut. Lalu dia menyuruh Rudra stay di sana sebentar sampai dia menentukan lokasi baru. Tak lama kemudian polisi memberikan info lokasi nomor HP Yoga. Mereka pun langsung OTW ke tempat tersebut. Baru aja mereka sampai di sana, si penculik langsung nelpon. Dan dia tahu kalau sedang dilacak. Karena gerak cepat Rudra, si penculik memberikan hadiah yang dia tinggalkan di parkiran belakang. Yang ternyata mobil Yoga. Si penculik memperingati Rudra bahwa sekarang mereka tidak sedang bermain petak umpet. Oleh karena itu, jangan melibatkan polisi. Kan dari tadi barang-barang Yoga sudah dia kembalikan. Jadi nggak usah khawatir karena nanti Yoga pasti dia kembalikan dalam keadaan aman. Dengan catatan jangan pernah lagi melibatkan pihak lain karena permainan tersebut antara mereka berdua. Lokasi berikutnya di dekat gerbang tol. Kali ini tidak ada batas waktu. Rudra tinggal bawa uangnya, setelah itu dia bisa pulang dengan anaknya. Kemudian Rayendra coba mencari info ke security. Tapi security nggak tahu karena hari ini sebenarnya taman sedang tutup.
jadi nggak ada yang jaga parkiran belakang. Kemudian Rayendra minta izin untuk melihat rekaman CCTV. Tapi sayang, security bilang kameranya sudah 3 bulan mati karena disambar petir. Rudra bertanya-tanya, siapa sebenarnya nih orang? Apa sebelumnya mereka pernah bermasalah? Tapi kalau diingat-ingat, Rudra sendiri baru pertama kali mendengar suaranya. யார் அவன் இப்ப எங்க இருக்கா Nah, ini dia orangnya, bernama Nalan Kumar. Beliau adalah dokter bedah dan juga spesialis kandungan. Nalan orang yang sangat terampil. Selain menjadi ayah, dia juga menjadi sosok ibu buat anaknya Barati. Barati seorang mahasiswi kedokteran yang lokasi sekolahnya tak jauh dari hospital ayahnya bertugas. Terkadang mereka bisa berada di satu ruangan saat ada acara tertentu. See you, doctor. Okay, we'll see. Nah, Barati ditaksir oleh seorang pria bernama Kisore. Orangnya baik, sopan, dan juga ramah. Hingga suatu hari, Kisore memboyong orang tuanya ke rumah Nalan. Niat Kisore ingin melamar Barati. Seketika ekspresi Nalan sedikit berubah. Kisore dan orang tuanya coba meyakinkan Nalan. Tapi jika Nalan nggak setuju juga nggak masalah. Dan Nalan pun tertawa. Nalan bukan nggak setuju, tapi lebih kebingung karena rencananya mereka akan pindah ke Amerika untuk melanjutkan studi Barati. Lalu ayah Kisore mengusulkan untuk menikahkan anak mereka terlebih dahulu, baru Barati dan Kisore melanjutkan studi mereka di Amerika. Dan mereka pun sepakat. Akhirnya Barati dan Kisore pun menikah. Hingga suatu hari musibah menimpa mereka. Saat itu Barati pergi ke rumah temannya. Hingga larut malam Barati dan Kisore belum juga pulang. Dan HP mereka juga mati. Ketika Nalan dan besannya sedang berusaha mencari anak mereka, Nalan ditelepon rumah sakit yang memintanya datang sekarang lantaran ada kasus darurat. Jika Nalan gak bisa, perawat akan merujuknya ke rumah sakit lain. Karena dokter Aruna teman Nalan katanya akan datang terlambat. Sementara si korban harus ditangani sekarang juga. Akhirnya Nalan memilih untuk datang ke rumah sakit. Hey, it's my duty. Patient could have got in. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya mereka karena yang menjadi korban ternyata anak-anak mereka. Jadi gini ceritanya. Saat itu Barati yang pulang dari rumah temannya menunggu Kisore di pertigaan. Namun Kisorenya agak telat. Nggak lama sih, paling 2 menitan. Tapi di waktu singkat itu, Barati sempat dilecehkan oleh 3 pria mabuk, yang tak lain tak bukan si Yoga dan temannya. Kisore yang tiba di sana langsung menghajar mereka. Awalnya ketiga bocah tersebut tumbang, tapi keadaan berbalik ketika botol mendarat di kepala Barati dan Kisore, yang akhirnya si Yoga memperkosa Barati. Polisi yang saat itu sedang patroli menemukan mereka dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dan Kisore sekarang dirawat di ruangan ICU. Untuk laporan adanya dugaan tindak pemerkosaan, polisi meminta bukti visum dan meminta Nalan untuk memeriksa anaknya sekarang. Seketika ayah Kisore pun emosi. Anda nggak punya perasaan ya? Bagaimana bisa seorang ayah memeriksa anaknya yang habis diperkosa, ujar ayah Kisore. Beruntung dokter Aruna sudah datang dan langsung memeriksa Barati. Lalu mengkonfirmasi bahwa Barati telah diperkosa. Kembali ke masa sekarang di mana Nalan dan Rudra sudah tiba di tempat janjian. Rudra disuruh meninggalkan uangnya di tong sampah. Setelah itu dia bisa menjemput Yoga yang jaraknya 6 km dari tempat tersebut. Kata Nalan buruan karena Yoga sekarang sedang pingsan di pinggir jalan. Akhirnya Rudra menemukan anaknya dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Dikira cuma pingsan biasa. Tiba-tiba Rudra dipanggil oleh kepala dokter rumah sakit. Sorry guys, bagian ini mungkin sedikit vulgar. Dokter memberitahukan kondisi Yoga di mana alat reproduksinya telah dibuang. Dalam istilah medisnya disebut penektomi. Ini beda dengan kastrasi atau kebiri yang dibuang bagian testis, jadi mustahil buat disambung. Sementara penektomi adalah Mr. P-nya yang dipotong. Dalam kasus ini, tim dokter masih bisa merekonstruksinya kembali atau disambungkan. Apalagi dari bekas sayatannya terlihat sangat rapi yang menurut dokter telah dilakukan oleh orang medis berpengalaman. Nah, tugas Rudra mencari dan menemukan potongan tersebut secepat mungkin. Kalau enggak, ya terpaksa titik Yoga disambung dengan barang KW, yang tentu saja hasilnya tidak lagi fungsional. Sekarang Rudra tahu siapa pelakunya. Di waktu yang sama, Dokter Nalan menelpon dan mengakui semua perbuatannya. Kata Nalan gak usah panik karena barangnya dia simpan dengan aman. Rudra bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan barang tersebut. Bahkan memberikan semua hartanya pun dia rela. Nalan mengingatkan Rudra bahwa tidak semuanya di dunia ini bisa dibeli dengan uang ataupun kekuasaan. Dia mempunyai 2 tuntutan lagi yang harus dipenuhi. Setelah itu barangnya akan dia berikan. Rudra disuruh ke gerbang tol dekat SPBU. Nanti di sana baru Nalan memberitahukan tugas apa yang harus dia lakukan. எனக்கு பிரேக் டைம். மருத்துவக் கல்லூரி மாணவியின் கற்பழிப்பு வழக்கின் 3ஆம் கட்ட Kita kembali flashback. Sebagai warga negara yang baik, Dr. Nalan menuntut keadilan lewat jalur hukum. Persidangan berjalan dengan baik karena hakimnya nggak bengkok. Hakim yang ragu dengan laporan tes sperma tersangka memerintahkan untuk mengecek ulang. My lord, Accused to a cemetery. definitely my lord. Di persidangan berikutnya, jaksa penuntut umumnya malah nggak hadir. Kata juniornya sedang demam berat terkena nasofaringitis. Saat hakim mengecek Google, ternyata cuma flu ringan. Hakim langsung marah karena mereka sengaja mengulur-ulur waktu persidangan. Karena sikapnya yang tegas dan tidak bisa disuap, akhirnya hakim tiba-tiba dimutasi. அது அப்படின்னா நம்ம கேக் அப்ப அந்த அம்மா இருந்தா நம்ம நினைச்ச Nah, di tangan hakim baru inilah situasi langsung berubah. Lengkap sudah, hakimnya disuap, JPU-nya disuap. Alhasil Yoga divonis bebas karena katanya saksi doang tidak cukup. Sementara bukti berupa laporan tes sperma tersangka kata mereka milik Kisore. Pupus sudah harapan Dokter Nalan sekeluarga. Masa nggak ada hukuman sama sekali buat predator seksual seperti Yoga? உண்மையான குற்றவாளி because of security purposes cooperate பண்ணி Dan setelah persidangan, Rudra dengan bangganya merendahkan Dokter Nalan. Lalu memperingati Nalan agar tidak main-main dengannya karena hukum bisa dia beli. இருக்கிறதான் நீ ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதான் தான். Ketika Nalan kehilangan harapan, petugas di sana menyemangatinya. Bukankah Nalan sudah berusaha sampai sejauh ini? Masih banyak di luar sana orang yang tertimpa masalah seperti Nalan. Tidak sedikit juga dari mereka yang tidak bisa membawa perkaranya sampai ke pengadilan. Lakukanlah apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Bukankah menghukum orang berdosa tidak akan dihitung sebagai dosa, ujar petugas tersebut. Sejak saat itu, Nalan merubah cara pandangnya. Karena hukum tidak bisa lagi diharapkan, Nalan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setelah memata-matai target dan merancang strategi, Nalan beraksi di hari ulang tahun Yoga dan dibantu oleh Kisore.
Setelah menyunat yoga, permainan pun dimulai. Kisore berperan sebagai pendukung aksi yang memantau pergerakan Rudra. Singkat cerita, Rudra telah tiba di lokasi. Seperti yang dibilang Nalan sebelumnya, ada 2 tuntutan lagi yang harus dipenuhi. Yang pertama, Rudra disuruh untuk menghabisi seseorang. Karena tidak bisa melakukan hal tersebut, Rudra pun menawar. Tapi kata Nalan, harus, nggak mesti Rudra yang turun. Suruh preman bayarannya juga nggak masalah. Si target berada di tempat makan sebelah kiri Rudra. Seorang pria berkaos biru. Nalan yang tahu Rudra memiliki senjata berlisensi, menyuruh dia memakai senjata tersebut karena pakai pisau belum tentu targetnya tewas. Dan misi pertama pun sukses. Lalu lokasi berikutnya Rudra disuruh ke bengkel tambal ban yang berjarak 3 km dari tempat tersebut. Kata Nalan dia sudah menunggunya di sana. Tapi bohong karena dari tadi sebenarnya Nalan nongkrong di TKP. Thank you, sir. Welcome, sir. Singkat cerita, mereka sudah tiba di lokasi. Ternyata tuntutan terakhir Nalan sama seperti yang tadi. Targetnya kali ini berada di mobil yang sedang berhenti di depan Rudra. Dan misi kedua pun berjalan mulus. Akhirnya Dr. Nalan menampakkan dirinya. Lalu dia mengajak mereka bertransaksi di pabrik tua di belakang. Karena tidak mau mati konyol, Nalan meminta senjata Rudra dan menyuruh preman bayaran Rudra yang mengantarkan, sementara Rudra tetap menunggu di luar. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan Nalan untuk mengadu domba preman tersebut dengan uang 1 tas. Hanya 1 orang dari mereka berlima yang berhak mendapatkan uang tersebut, ujar Nalan. Akhirnya mereka pun bunuh-bunuhan. பணத்தை ஃபுல்லா நீங்க வச்சுட்டு போறீங்க. கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சே. Sementara itu Rudra ditelepon istrinya dan dokter menyuruhnya cepat bawa barang tersebut karena takutnya Yoga keburu sadar yang bisa membahayakan hidupnya. இத்தோட நிறுத்திக்க எல்லைய மீறி போயிட்டு இருக்க. அதான் நீ சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்ல. Si dokter santai banget, dia sangat menikmati permainan tersebut. Tiba-tiba anak buah Rayendra yang nongkrong di depan rumah dokter Nalan mencegat kurir paket. Pas dibuka ternyata isinya obat batuk. Tak lama kemudian menantu dan anak Nalan keluar naik taksi dari pintu samping. Kemudian Rayendra menyuruh mereka mengikutinya. Rayendra yang kesal melihat Nalan dari tadi cengengesan langsung menghajarnya. Alih-alih meringis kesakitan, Nalan malah ketawa riang. Agar Nalan mau buka mulut, Rayendra menyuruh anak buahnya menangkap Bharati. Tapi telat karena Bharati sudah check-in di bandara. Nalan kembali memprovokasi. Dia memberitahukan rute penerbangan dan maskapai yang dinaiki oleh Bharati.
lalu mempersilahkan Rayendra untuk mengejar Bharati sampai ke Amerika jika anak buahnya mempunyai paspor. Rudra sadar banget kalau dia sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Demi anaknya, akhirnya Rudra bertekuk lutut dan memohon kepada Nalan. Sekarang paham kan lu gimana rasanya menjadi ayah yang anaknya disakiti? Apalagi anak gue perempuan, ujar Nalan. Lalu Nalan memuji aksi Rudra yang nekat membunuh orang demi anaknya. Jangankan 2, berapapun saya siap asalkan anak saya bisa selamat, kata Rudra. Masuk dong pancingan Nalan yang akhirnya Rudra disuruh menghabisi Rayendra. Tiba-tiba, பொருள் கிடைக்க போற நேரத்தில் இப்படி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க. மாமா அவசரப்படுறாதீங்க மாமா. நேரம் கஷ்டப்பட்டு யோகாதான் முக்கியம். Rayendra pun tewas. Karena gula darahnya naik, Rudra pun pingsan dan pas sadar dia sudah dirantai. Dan Dr. Nalan sudah bersiap untuk cabut ke Amerika. Anak menantu dan besannya sudah menunggu di bandara. Tak lama kemudian Rudra dihubungi oleh DCP perwira polisi yang membantu Yoga selamat dari jeratan hukum. DCP mengamuk dan mengancam akan membunuh Rudra. Satu lagi telepon dari hakim yang memvonis bebas Yoga. Rupanya anak mereka berdualah yang dibunuh Rudra. Dan Dr. Nalan mengembalikan senjata Rudra. Mungkin bisa dia gunain buat bunuh diri. Terakhir, agar dia tidak mati penasaran, Rudra pun bertanya di mana Nalan menyimpan barang anaknya. Yang ternyata barang itu berada di kotak obat batuk yang telah dibuang oleh anak buah Rayendra. Dan film pun selesai. Hukum, nggak di India, nggak di Konoha, nyaris sama. No komen takut salah ngomong. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Agar kami tidak mensiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.